pembelajaran. Jadi mungkin kita ketinggalan Pak. Artinya Ibu Pana lebih pastikan iptek, tapi kita hanya ya mungkin kita hanya kayak kayak teori kalau kita belajar, Iya. tapi kalau menerapkannya prakteknya ya mungkin kita minus di situ. Nah, walaupun demikian itu tidak jadi masalah Pak. Yang penting kita tetap semangat untuk melaksanakan tugas. Nah, kemudian bagaimana cara apa ya menggunakan gesture itu kalau seandainya Bapak Bapak Torowada Sarumaha di lapangan. Nanti kan dibilang siswa, oh Bapak itu Bapak geleng-geleng karena apa? Jadi begini Pak, kalau saya itu Pak sebagai pembina upacara, setiap saya bicara itu, setiap saya lontarkan kata-kata, kadang-kadang saya buat kata-kata saya singkat-singkat saja Pak. Karena dulu dosen kami sarankan kami kalau berbicara di depan umum itu supaya lebih menarik pembicaraannya, maka jangan lupa menggunakan passive and active voice. Jadi dari setiap kalimat yang kita ungkapkan, kalau dia itu bagus, maka pendengar menjadi lebih tertarik dari apa yang kita sampaikan. Jangan sampai bertele-tele. Jadi kalau saya sebagai pembina upacaranya paling itu berbicara 10 menit, 15 menit. Jangan terlalu lama karena saya juga capek, bahkan guru pun ikut capek. Jadi di sana Pak, kalau saya pembina upacara dulu lebih khusus dulu ini Pak. Kalau Ya. saya berbicara menyampaikan sesuatu di kegiatan upacara itu, saya harus amati siswa. Nah, baru nanti saya akan pakai body language atau gesture ini. Saya lihat dulu siswa siapa siswa yang bergerak atau yang ribut di belakang di sana. Jadi kalau memang dia ribut tidak mau tenang, maka saya stop berbicara dan saya pakai bahasa isyarat tadi atau body language tadi. Sehingga dengan kontak pandangan kami, maka dia langsung Tahu. merubah moodnya menjadi lebih persis seperti teman-teman yang lain bisa tenang berdiri mendengarkan dari arahan pembina upacara. Begitu saya Pak. Tapi ini kebiasaannya Pak. Kalau saya sebagai pembina upacara. Jadi selanjutnya, iya Pak, di kegiatan aksi dua ini untuk pertemuan kedua memang benar yang disampaikan Ibu Pana bahwa saya kebanyakan duduk. Kebetulan juga Pak, siswa saat itu adalah mengerjakan proyek mereka. Jadi walaupun saya kebanyakan duduk, namun tetap saya juga berdiri untuk mengontrol mereka. Jadi walaupun demikian dari masukan yang disampaikan oleh Bapak Marius dan Ibu Pana tadi, ya ke depan saya bisa ubah. Tapi untuk pertemuan pertama, saya tidak kebanyakan duduk karena memang di sana lebih banyak kegiatannya. Sedangkan di pertemuan kedua, kalau tidak salah itu hanya tinggal dua sintaksis dari PJBL untuk dilaksanakan pada pertemuan kedua. Jadi selanjutnya untuk kerapian siswa. Benar Pak, Bapak hanya melihat siswa mengeluarkan kaki baju langsung menegur. Tapi saya Pak bukan hanya itu. Siswa yang pakai anting yang memang tidak layak mereka pakai, apalagi kalau laki-lakinya pakai kalung, pakai gelang, itu saya ambil Pak. Kalau Bapak tidak percaya, di meja saya di sekolah, banyak gelang-gelang dari siswa saya ambil. Tapi sebelum saya ambil Pak, saya harus tegur beberapa kali. Bahkan kalau saya masuk di kelas 7 kemarin, pertama kali masuk, saya buat komitmen. Jadi komitmen itu adalah komitmen bersama. Jadi saya tanya mereka, kalian mau saya mengajar seperti apa? Dan saya mau mengajar di kelas kalian yang saya harapkan kepada kalian seperti ini. Contohnya salah satu kan Pak, kalau les bahasa Inggris, siswa kami harus membawa kamus bahasa Inggris. Jika tidak membawa kamus bahasa Inggris, maka siswa kami tidak saya perkenankan untuk bisa mengikuti belajar bahasa Inggris di kelas. Jadi jauh-jauh sebelumnya sudah kami buat komitmen sehingga seketika nanti mereka melanggar, maka tindakan itu ada, tapi kita harus berikan tindakan yang jangan Pak, pembunuhan karakter, tapi yang memang bisa membuat dia sadar untuk berusaha sehingga dia semangat untuk belajar. Jadi begitu Pak. Dan selanjutnya terakhir memotivasi siswa yang memang latar belakangnya itu bagaimana ya? Artinya kurang dari segi pengetahuan. Iya Pak, memang cara-cara memotivasi siswa itu juga Pak, kita harus dengan berbagai macam cara. Karena kalau hanya memotivasi siswa lewat kita memotivasi siswa dengan bahasa-bahasa yang monoton kan mereka pasti bosan. Tapi kebanyakan Pak, bagusnya itu kita memotivasi siswa ketika kita menghadapi situasi siswa tersebut tidak seperti yang kita inginkan. Contoh Pak, saya mengajar di kelas. Siswa itu baru kelas 7, dia kan belum mengenal saya seperti apa dan bagaimana cara saya kalau mengajar. Nah, saya juga tidak tahu apakah siswa ini dari kelas 6 SD,
dia tukang ribut atau tidak. Jadi harapan saya kalau saya mengajar itu, siswa harus tenang dan siswa harus dengarkan dari penjelasan saya. Jadi kalau siswa itu contohnya dia berteriak, membanting meja, membanting kursi, dia atau berikan pengarahan. Setelah itu baru saya motivasi dia. Mana tahu dari pengarahan yang saya berikan, siswa sedikit bercerita bagaimana keadaannya. Mungkin pada hari ini dia membanting meja ataupun sedikit ribut, mungkin dia ada masalah, mungkin masalah dari keluarganya atau masalah dari pribadi siswa itu sendiri. Jangan kita pikir bahwa siswa itu kan belum jadi bapak, belum jadi mama, tetapi mereka juga ada masalah loh secara pribadi. Makanya kalau saya menyelesaikan kasus siswa, saya tidak langsung untuk bentak-bentak ataupun memukul. Jadi saya harus seperti dokter, mereka mendiagnosa dulu, mengetahui dulu apa latarnya, apa yang menjadi penyebabnya. Nah, dari cerita seperti itu nanti kita bisa ada dasar untuk membuat tindakan kepada siswa, tapi tetap tindakannya Pak harus selalu bersifat edukatif karena kita di sekolah itu adalah sebagai guru, ya. Kata saya yang kadang monoton. Terima kasih banyak Pak Marius, baru Iya, satu guru lagi hebat Pak. dari Sebarat. Satu lagi Pak. Iya Pak. Bapak selain guru bahasa Inggris, berarti Bapak juga bisa sebagai guru inilah ya, seni budaya lah ya. Karena Bapak pinter di seni gitu kan Pak? Enggak? Begini Pak, kalau masalah bidang seni, untuk pengetahuannya tidak, karena saya kan hanya punya alat sound. Makanya kemarin saya coba tanya sama Mam Ance. Mam Ance kan suaminya atau bapak di rumah kan guru seni. Barangkali kan Mam Aceh di rumah ada banyak keyboardnya. Mungkin kalau ada uang ke depan kan ya mungkin kalau bapak di rumah sudah nggak pakai lagi kan, daripada beli di toko kan mahal atau sama teman yang lain, mana tahu kan barangnya nggak benar. Iya kemarin Pak itu di Nias Utara kami tukar keyboard saya Yamaha, dia KN teknis. Dibilangnya ya bagus, aman. Saya bilang juga Yamaha saya aman. Jadi kami ketemu di Gustoli. Setelah sampai di rumah, ya ampun, bagian dalam daripada badan keyboardnya itu sudah diobrak-abrik itu Pak. Sehingga kendala saya untuk kalau ada kegiatan nggak bisa terpakai. Jadi itu pengalaman juga, walaupun buruk, tapi ya tidak boleh kita sesali. Mungkin saatnya kita harus menghadapi situasi seperti itu dan itu juga ada pengalamannya. Jadi kalau masalah menjadi bagaimana cara bagaimana ya seperti pola birama 4/4 begini-begini, saya kurang habis itu Pak. Tapi kalau belajar masalah memainkan piano ya mungkin sedikit Pak, a little bit you can do. Jadi begitu Pak. Oh, jadi berarti di sekolah Bapak juga mengajarkan, maksud saya Bapak ambil mata pelajaran SD enggak Pak? Atau hanya bahasa Inggris saja? Bahasa Inggris Pak, kebetulan di sekolah kita SMP Negeri 4 Vanayama, saya tunggal guru bahasa Inggrisnya. Jadi rombelnya ada 6, jadi pas 24 les. Kalau dikasih SBY, bukan SBY mantan presiden kita Pak ya, tapi seni budaya gitu. Saya tidak bisa lah Pak, capek. Oh gitu. Maksud saya kan iya. Skill Bapak ada kan ya nggak apa-apa juga Pak sekalian gitu maksud saya. Ya boleh saja sih, tapi ya gimana lah, kita juga kan butuh waktu untuk melakukan kegiatan luar, seperti kalau ada kegiatan di keluarga. Jadi kalau full kan 24 les bahasa Inggris kurikulum merdeka atau di K13 atau 3 les SB 1 kali pertemuan dari 6 kelas 3 kali 6 18. Aduh, minta ampun lah Pak, kaki di atas tangan di bawah, nggak bisa lah. Oh iya, Pak, betul Pak, betul. Ya udahlah Pak, doa saya semoga Bapak cepat jadi kepala sekolah Pak dan sukses buat Bapak. Amin Pak, tapi doa saya juga untuk Bapak semoga secepatnya pelaminan Pak ya. Amin, saya mendoakan kita Pak. Oke Pak. Oke. Thank you. Guru hebat dari Nias Barat, Bapak Marius Soruru. Ya Pak, Bapak juga guru hebat dari Teluk Dalam. Oke. Oke. Demikian. Aduh. Bisa stop ya Bu? Panjang cerita kita ya tentang Pak Toro. Ada Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan dengan Ibu Pana, apa yang kita diskusikan dengan Pak Toro tadi boleh ini ya ke teman-teman yang lain
bermanfaat juga begitu. Apa yang kita Iya. diskusikan, hal-hal yang perlu tadi yang diberikan masukan, silakan diterapkan ke dalam refleksi Bapak dan Ibu yang lain yang tidak sempat presentasi hari ini, ya. Ya, Oke, Ma'am. nanti soal keyboardnya kita bisa japrian Pak, jangan di grup ini. Nanti ke-record sama kementerian kan. Kode Iya, itu, Mak. iya. Kode dari Pak Tur itu, kode besar. Iya, boleh ya. Oke, Bu, Ma'am bisa stop share, Ma'am ya. silahkan Pak, silahkan. Oke. Masih sempat kayaknya ya, satu orang lagi. Ada yang mau menunjukkan? Yang mau menunjukkan ininya, apa yang sudah dikerjakan tentang refleksi ini? Silahkan. Lega jadinya ini. Ada yang Pak Elisati makan-makan. loh, nggak ada berbicara Pak Elisati, udah 2 hari. Hari memang nggak ada cerita Pak Elisati. Iya, coba Iya, Pak, Mem. bikin apa? Oke, saya coba Mem ya. Ya, Mana ini? Bagaimana Mem? Sudah terlihat? sudah dong. Oke, terima Nah, kasih ini Mem. fotonya kolom ya, oke. Oke, makasih Mem. Ini jurnal refleksi kegiatan PPL Aksi 2 yang sudah saya lakukan kemarin. PPL 1 pertemuan pertama dan kedua saya laksanakan di tanggal 16 dan pertemuan kedua saya laksanakan di tanggal 17. Nah, sebagaimana yang sudah kita susun kemarin pertanyaan seperti pertanyaan di pertemuan pertama. Pertanyaan pertama, materi apa yang sudah disampaikan hari ini? Dalam RPP untuk 2 pertemuan ada 2 tentang prosedur teks ataupun teks prosedur. Pertemuan pertama how to make a cup of coffee dan untuk pertemuan kedua how to make a cup of tea. Jadi materi yang saya bawakan di situ adalah masih tetap sama, cuman beda contohnya. Untuk pertemuan pertama ada saya menggunakan durasi waktu 1 kali 40 menit dan begitu juga dengan pertemuan kedua. Pertanyaan kedua, apa yang sudah disampaikan ataupun dilakukan pada materi hari ini? Memang di RPP saya ada kegiatan pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan di pertemuan pertama sudah saya laksanakan dengan baik. Begitu juga dengan di pertemuan kedua. Artinya yang sudah saya lakukan di pertemuan pertama dan pertemuan kedua sesuai dengan RPP. Tetapi saya buat saja di sini terlaksana dengan baik. Karena saya kurang tahu apakah sangat baik seperti yang dibuat oleh Ibu Pana itu terlaksana dengan sangat baik. Tetapi saya buat saja di sini terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan nanti yang sangat baiknya adalah nilainya. Untuk ketiga, Mem, apa hal yang belum disampaikan ataupun dilakukan pada materi hari ini? Memang di RPP ada semua kegiatan dan setelah saya lakukan untuk pertemuan pertama dan kedua sudah terlaksana. Ya. Begitu juga dengan pertanyaan nomor 4, apa model pembelajaran yang digunakan dalam menyampaikan materi hari ini? Memang di RPP ada model pembelajaran yang sudah saya buat dan di pertemuan pertama sudah terlaksana dan begitu juga dengan pertemuan kedua. Jadi untuk pertemuan pertama guru menggunakan model pembelajaran project based learning dengan pendekatan saintifik dan juga menggunakan pendekatan TPEC dengan judulnya how to make something spesial untuk how to make a cup of coffee. Begitu juga dengan pertemuan kedua.
memang masih prosedur teks, tetapi how to make a cup of tea. Untuk nomor 5, apa kelebihan dan kekurangan pada model pembelajaran yang digunakan pada materi hari ini? Ya, kelebihannya pada setiap model pembelajaran ada di RPP, tetapi yang sudah saya buat di sini untuk pertemuan pertama dan sama juga untuk pertemuan kedua, kelebihan dan kekuatannya itu memudahkan siswa dalam membuat sesuatu secara sistematis dan terstruktur. Karena materi yang saya buat adalah mengenai teks prosedur, artinya berbicara masalah tahap-tahap membuat sesuatu. Nah, itu sama Bu ya, sama Mem ya untuk pertemuan pertama dan kedua. Untuk nomor 6, pertanyaan nomor 6, apa pendekatan TIPEC yang digunakan pada pembelajaran hari ini? Ya, untuk di RPP ada, tetapi dalam pembelajaran ini sudah termasuk TIPEC ketika dia untuk kegiatan technological knowledge-nya saya menggunakan laptop, speaker, proyektor, dan menampilkan video, gambar, serta PPT, dan bahkan membagikan LKPD. Itu sudah termasuk tipe T dia, technological knowledge. Untuk pedagogic knowledge-nya, di RPP saya ada kolaborasi, artinya diskusi. Ya, dengan mereka melakukan kolaborasi, saling tukar informasi, itu sudah termasuk pedagogi knowledge-nya. Begitu juga dengan content knowledge-nya. Artinya ketika mereka untuk pertemuan pertama, ketika mereka mempresentasikan cara membuat sesuatu yang dapat dilihat melalui LKPD ini memang bukan video, dan dapat dilihat dari hasil LKPD 1 dan 2. Itu sudah termasuk content knowledge-nya. Cuma nanti di pertemuan kedua, saya mengajak mereka untuk membuat sebuah video. Jadi agak termasuk pada project based learning dia. Nomor 7, bagaimana gestur tubuh pada saat menyampaikan materi hari ini? Kalau yang saya buat di pertemuan pertama, masih seputar berdiri dan duduk dengan santai saja, Man. Begitu juga di pertemuan kedua. Ya. Pertemuan pertama dan pertemuan kedua memang seperti itu gaya saya untuk mengajar, hanya seputar berdiri dan kadang duduk, dan seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kita juga harus senyum. Itu saya buat juga itu hanya kadang-kadang. Karena saya kurang tahu, saya juga termasuk orangnya yang susah senyum ketika mengajar di depan siswa. Untuk nomor 8, apa rekomendasi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Ya, untuk model project based learning ini dengan materi how to make something, itu sangat tepat bisa bila diteruskan dan dikembangkan, karena seperti yang Mem Ance bilang tadi, Mem Eva bilang tadi, itu termasuk kegiatan siswa yang bisa kegiatan apa itu tadi, karya tangan siswa. Nah, begitu juga dengan pertemuan kedua. Saya anggap itu adalah termasuk rekomendasi ketika model pembelajaran ini terus dilakukan, karena itu termasuk karya tangan siswa. Itu pun yang saya buat itu adalah membuat video dengan menyajikan isi dari video itu adalah membuat sebuah nasi goreng. Tetapi kalau contohnya kita buat contohnya hasil karya lain, seperti membuat sendok dari batok kelapa, itu sudah termasuk
karya seni dari siswa. Nomor 9, kesan dan pesan selama pelaksanaan PPL aksi 2. Nah, untuk pertemuan pertama, kalau seperti yang dijelaskan oleh teman-teman, memang ada banyak kesan yang membuat mereka lebih mendalam, yaitu ada kendala-kendala lainnya. Tetapi yang saya rasakan di sini memang tidak begitu banyak. Cuman saja waktu untuk Zoom pertama, waktu sit in Ibu dosen dan Pamong, karena saya kemarin itu cuman saya dan teman saya itu tidak sadar bahwa Zoom yang masuk oleh Ibu dosen itu dan Pamong itu sudah berhenti dengan sendirinya. Jadi kayak tidak sadar saya bahwa ada itu Zoom yang harus ada kelas yang ada kegiatan yang harus dimasukin oleh Ibu dosen dan Pamo. Sebagai pesan, ya intinya dalam kegiatan PPG ini ya tetap semangat walaupun masih banyak kelemahan dan kekurangan. Itu aja intinya menurut saya di pertemuan. Cuman di pertemuan kedua, memang ada teman termasuk Ibu Pana kemarin sudah membantu untuk sheet Zoom untuk Ibu dosen dan Pamong, sehingga kemarin itu saya tidak memperhatikan lagi untuk kegiatan Zoom itu, tinggal melaksanakan kegiatan karena sudah dibantu oleh teman PPG dari Bu Pana. Nah, begitu juga dengan pesannya. Ya, intinya seperti itu. Hanya tetap semangat walaupun masih banyak kelemahan dan kekurangan dan memperbaikinya ke depan. Jadi itu beberapa refleksi yang sudah saya lakukan di kegiatan aksi 2 ini, Mem. Itu saja, Mem. Terima kasih. Ini langsung ya terlihat di pertemuan pertama, pertemuan kedua, tetapi bukankah ini refleksi untuk PPL kedua, Pak? Ya kan? Pertemuan pertama kan kita sudah melakukan refleksi. Enggak, di aksi 2 ini ada 2 pertemuan yang saya buat, Mem. Oh, jadi dua pertemuannya diberikan karena terjadi 2 kali kegiatan ya? Iya, Mem. Ya. Oh gitu, ya. Berarti saya salah tadi katanya. Oke, coba materinya itu sudah hal yang sudah disampaikan, ya. Sebaiknya tuliskan apa yang sudah disampaikan, bagaimana cara membuatnya, begitu Pak. Apa-apa saja yang secara rinci saja, jangan pembukaan kegiatan. Masa Bapak menyampaikan pembukaan, ya kan? Iya, Mem. Ya. Ya, artinya apa yang materinya coba dirangkum dalam beberapa poin sederhana, lalu tuliskan di sana ya. Pertemuan pertama sudah berjalan dengan baik, terlaksana dengan baik. Tidak apa-apa kalau Bapak rasa sangat baik, nggak apa-apa juga dituliskan sangat baik. Tapi kalau Bapak rasa masih ada beberapa di sana-sini kekurangan yang perlu perbaikan, ya sudah terlaksana dengan baik. Walau masih ada kekurangan sedikit di sana-sini, begitu ya. Ya, apa yang belum disampaikan? Apa hal yang belum disampaikan? Apa, Pak? Kalau pertanyaannya apa, berarti sebutkan apa itu, bukan hanya ada. Kan selanjutnya saya akan tanya, ada, mana? Kan ada, mana? Ini, mintalah. Tunjukkanlah. Gitu. Apa yang belum Bapak sampaikan? Apa yang belum Bapak lakukan? Begitu ya? Iya, Mem. Apa model? Kan pertanyaannya apa model? Kalau Bapak tanya, apa yang dimaksud dengan narasi? Terus siswa Bapak jawab ada. Gimana perasaan Bapak? Enggak, maksud saya di situ, Mem, ada di RPP model pembelajaran. Ya, dibuatlah Pak. Ini kan nanti kan nggak Bapak lampirkan RPP Bapak lagi. Hanya ini yang diunggah. Ya kan? Iya, Mem. Ya, isikanlah.
Apa model pembelajarannya? Project based learning, begitu Pak ya. Iya, Mem. Ya. Apa kelebihannya? Kelebihannya project based learning, oh udah ada di sini keterangannya ya. Apa pendekatan tipek teknologi? Oke, pakai laptop, speaker, proyektor, menampilkan video, gambar, PPT, LKPD. Sama ya, pertemuan sama 1 sama 2 sama-sama digunakan semuanya ya. Iya, Mem. Ya. Ya, lanjut. Mungkin seperti Bapak Toro tadi, ada alat yang tidak digunakan. Apakah Bapak menggunakan papan tulis, menggunakan spidol, kapur, dan segala macamnya? Iya, Mem. Ya. Oh, dipakai. Ah, Content knowledge, mempresentasikan cara membuat sesuatu. Content knowledge-nya mempresentasikan cara membuat sesuatu yang dapat dilihat dari hasil rekaman video. Coba lebih konkret lagi, apa yang Bapak presentasikan? Cara membuat kopi, begitu kan? iya, iya, Mem. Nah, oke. Bagaimana gesture? Masih seputar berdiri dan duduk dengan santai saja. Memang begitu aja. Iya, Mem. Nggak ada gerakan-gerakan khusus. Contohnya seperti saya melempar sepatu gitu. Nggak ada itu. Nggak ada ya Pak. Oke lah. Baiklah, hanya kegiatan yang biasa yang mengekspresikan diri Bapak ya ketika sedang mengajar. Oke. Iya, Mem. Apa rekomendasi untuk kegiatan pembelajaran selanjutnya? Model project based learning dengan material akan sangat tepat bila terus dilakukan dan dikembangkan. Itu rekomendasi ya. Berarti rekomendasinya tetaplah gunakan ini, begitu ya. Untuk Iya, Mem. tetaplah gunakan model project based learning untuk prosedur teks, how to make something. Ya. Iya, Mem. Kesannya tidak sadar ada Zoom. Jadi Bapak ngapain rupanya sampai nggak sadar? Kadang-kadang saya pun nggak sadar. Tadi mikrofon saya hidup, saya bersin-bersin. Setelah saya bersin baru saya lihat, alah mikrofon saya hidup. Berarti ikutlah semua Bapak dan Ibu guru yang di dalam ini mendengarkan bersin saya tadi sampai 3 kali ya kan? Iya, Mem. Karena kemarin itu cuman fokus mengajar saja. Ya, Sehingga saya lupa bahwa ada Zoom. yang bagus, bagus itu Pak. Kami kan antara ada dan tiada. Bagus lah, fokus ke mengajar saja karena targetnya juga adalah ngajar kan, mengajar dengan inovasi dan kreasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya kan, itu nggak apa-apa Pak. Kami juga senang ya diabaikan kalau di tempat-tempat kayak gitu. Janganlah. Karena bahaya Pak, kalau Bapak sadar terus Bapak lihat kamera terus apakah Mem Ancem memperhatikan saya? Oh bahaya, nggak jadi Bapak nanti ngajar kan gitu. Oh, it's okay. Tapi itu kesan yang agak lucu sih. Oke lah. Lalu pesannya tetap semangat, walau masih banyak kelemahan dan kekurangannya. Ya, gitulah. Ini yang kesan yang pertemuan kedua. Ada teman PPG yang membantu sit-in dosen dan pamong. Terima kasih Ibu Pana, terima kasih Bu Etur, begitu ya. Iya, Bu Pana iya. dan Ibu Etur itu kemarin yang ya merasa terbeban mungkin karena dia sudah selesai, lalu teman-temannya ada yang bahkan untuk membuat link Zoom pun tidak bisa. Terima kasih. Kebaikan itu menular loh. Jadi kalau Bapak sudah mendapatkan hal yang seperti itu, dan Bapak sudah bisa, saling berbagi juga lah. Ya kan? Lakukan hal yang sama, hal baik yang sama yang Bapak terima kepada orang lain. Ya, biar dia kebaikan itu semakin banyak. Terima kasih Bu Pana, terima kasih Bu Etur ya, selama proses PPL banyak membantu teman-teman di grup ini. Kayak mau nangis-nangis sekali kita kan mau berpisah. Padahal kita berpisah untuk mendapatkan sertifikasinya ya kan. Oke, atau ada dari teman-teman yang lain yang ingin memberikan apa saran sebelum diunggah ya? Ini diunggah kan? Enggak, Mam. Oh, enggak? Enggak. Hanya presentasi aja, Mam. Oh, kenapa enggak diunggah? Harusnya diunggah biar saya bacanya apa? Terhibur begitu. Kurang tahu juga, Mam. Iya, berharap ada kesan yang baik tentang saya dan dosen begitu kan. Karena belum ada
ada loh. Tadi 3 yang presentasi belum ada yang memberikan kesan yang baik tentang kami kan. Ah, saya buat di refleksi semalam. Terima kasih. Cuman yang kami buat di sini hanya untuk kegiatan PPL-nya. Mungkin kalau Iya. dibuat kesan-pesan selama ya dari awal sampai kegiatan ini mungkin ada nanti itu. Iya, katakanlah di tahap akhir nanti itu. Pak Jai, saya mau Iya. nanya. Iya, silakan. Oh, iya. Pak, ini kan Iya. pertemuan satu Bapak, how to make apa tadi Pak? Sebentar Pak kata. A cup of coffee, ma'am. Coffee. Cup of coffee ya. Ya. Yang kedua, How to make a cup of tea. oh Teh. beda. Beda kopi sama teh. Oh, Iya. jadi dua-duanya untuk pertemuan satu juga mereka ini PJBL ya kan Pak? Iya, ma'am. Iya. Berarti Bapak juga berarti mereka bawa itu ya. Yang pertama untuk bahan-bahan untuk kopi, yang kedua bahan-bahan untuk teh gitu ya Pak. Iya, ma'am. Oh, how to make a cup of tea. Iya Pak ya. Jadi ada nggak keluhan dari anak-anak Pak? Halo Pak, repot kali semalam udah ini lagi. Ada nggak seperti itu Pak? Bagaimana Pak? Kemarin itu untuk keluhan anak-anak tidak ada karena alat-alatnya semua saya yang menyiapkan dan saya juga membuat mendownload video untuk membantu mereka untuk memahami cara membuatnya, sehingga mereka cuma menyaksikan dan mendengarkan dan belajar, itu aja. Iya ya, mantap Pak. Istilahnya kita sediakan supaya nggak beban sama anak-anak ya Pak ya. Iya, mantap, ma'am. Pak. Itu cara penyelesaian yang mantap saya rasa, memberikan ide. Baik, terima kasih Pak Eli. Iya, ma'am Pana. Dari saya Pak, boleh Pak Jai? Oh, silakan Pak Marius. Gak apa-apa kan Pak, karena saya bicara terus. Nggak apa-apa, silakan Pak. Kalau ada nanti yang kurang-kurang, ya langsung Bapak Marius saja yang bantu nanti ya. Oh boleh. Enggak, pertanyaannya kan Pak, kebetulan kan Bapak pakai PJBL ya kan Pak? Iya, ma'am. Produk, Iya, Pak. Produk yang pertama yang Bapak hasilkan di situ apa Pak? Karena ini dari produknya kan Bapak satu buat kopi, kemudian buat teh, dan ini saya rasa hal yang sama gitu. Maksudnya dari alat yang disediakan juga sama gitu. Hanya berbeda dengan kopi dengan tehnya saja gitu. Jadi yang Bapak pilih di situ kemarin apa Pak? Modelnya. Enggak, produknya. Enggak, memang dua-duanya Pak. Dua-duanya saya buat contoh. Di pertemuan pertama membuat segelas kopi, di pertemuan kedua membuat segelas teh. Untuk hasil produknya ataupun proyeknya untuk pertemuan pertama, mereka membuat nasi goreng, tetapi dalam bentuk tulisan. Artinya mereka menyusun kalimat-kalimat yang berhubungan dengan prosedur teks. Itu untuk produk. Jadi untuk keduanya nanti, itu saya suruh mereka untuk membuat video. Ada saya buat tugas per kelompok. Ada kelompok pertama cara membuat contohnya memasak nasi goreng, tetapi divideokan. Itu nanti saya suruh mereka dan bahan-bahannya saya juga yang menyiapkan nanti. Cuman mereka hanya memperagakan dan mempresentasikan di dalam video cara membuat contohnya membuat nasi goreng. Itu. Berarti produk langsung dalam kelasnya nggak ada, Pak? Enggak, cuma contoh aja. Hanya contoh saja. Ya. Kalau apa, Pak, saran saya kan itu udah gampang sih, Pak. Sebenarnya Bapak pilih satu produk yang nyata aja kayak semacam buat kopi itu, Pak. Kan mungkin siswa kita boleh disuruh satu kelompok bawa gelas. Di RPP Bapak buat nggak itu, Pak, alat-alatnya, media yang digunakan di RPP? Karena biasa kan, Pak, kayak semacam spidol. Iya. Bapak buat ya. Karena kalau saya soalnya saya juga di flashcard, saya suruh aja mereka bawa gitu. Jadi kayaknya sebenarnya kalau produk untuk Bapak, kalau menurut saya gampang gitu, karena hanya disuruh bawa gelas
sama sendok, terus kopi sama gula gitu. Jadi gampang gitu menurut saya untuk produknya gitu. Terus yang untuk ini Pak, apa namanya? Untuk Pak Elisati enggak ini. Iya Pak. Untuk itu Pak, apa namanya? Yang terakhir itu ada tadi untuk gestur. Kebetulan kan saya sudah lihat juga video Bapak kemarin itu kan tentang Iya. gestur itu. Dan memang mungkin kalau menurut saya mungkin orangnya Bapaknya apa? Selain daripada berdiri saja atau duduk santai, mungkin di saat kita berdiri pun sebenarnya Pak bisa kita melakukan hal yang lain gitu. Kayak semacam mungkin di pertemuan kedua Bapak mungkin sambil berdiri ketika melakukan produk itu, pelaksanaan produk itu mungkin bisa Bapak sambil berjalan, atau mungkin penyampaian materi juga mungkin bisa Pak sambil berdiri, jangan hanya berdiri gitu aja gitu maksud saya. Jadi ada berdiri itu ada actionnya gitu, ada aksi yang kita lakukan gitu. Itu maksud saya, hanya masukan ya Pak, hanya masukan saja untuk Iya Pak. Language gitu ya Pak Maris ya. Body Iya Bu, language-nya. ada language-nya gitu maksud saya. Tuh, itu aja Pak mungkin dari saya. Terima kasih. Oke Pak Maris, terima kasih. Kira-kira ada dari teman-teman yang lain yang memberikan masukan? Pak Jai, berarti Bapak nggak ada buat produk gitu Pak tadi? Ada. Untuk pertemuan pertama, cuman dalam bentuk tulisan saja. Oh. Artinya mereka tahu dan memahami cara membuat segelas kopi. Tapi contohnya ada. Ya. Untuk pertemuan kedua saya buat langsung ada nanti produknya itu. Wadah. Saya sudah ada di video itu, saya sudah buat per kelompok. Jadi yang Bapak buat dua-duanya di pertemuan itu yang mana Pak? Kopi or tea? Itu contoh itu men. Hah? Contoh. Ya, produknya yang mana Bapak buat jadinya? Produk yang Bapak suruh yang mana jadinya anak-anak? Untuk pertemuan terakhir men. Iya, apa produknya? Membuat segelas teh. Oh. Tadi nasi goreng. Itu tugas di rumah itu. Oh. Tapi langsung Hah? langsung diminum anak-anak, nggak dibawa pulang gitu Pak? Ya. Ini yang kedua ini. How to make a cup of coffee itu saya buat adegan ataupun contoh di pertemuan pertama. Tapi LKPD-nya nanti cara membuat nasi goreng. Itu nanti mereka melengkapi teks itu di LKPD. Oh. Untuk pertemuan kedua saya buat lagi satu contoh how to make a cup of tea. Nah, jadi di LKPD nanti mereka membuat nasi goreng. Nah, itu nanti yang menjadi produknya itu. Oh, okay. Itu mempana. Untuk Pak Jai sedikit lagi Pak, mohon maaf sekali. Bukan Ya silakan Pak. Gini Pak, karena saya sedikit gini, kan di LKPD-nya nasi goreng, di produknya membuat kopi dengan teh gitu. Nah, ketika mereka suruh mereka membuat nasi goreng udah langsung LKPD, apa mereka langsung mengerti? Oh, di LKPD kita kan membuat nasi goreng. Apa kita sudah ngerti bagaimana membuat nasi gorengnya gitu? Atau mungkin sebelumnya mungkin Bapak Jai sudah kaitkan nanti di LKPD kita membuat nasi gorengnya, nasi gorengnya terbuat daripada ini begini gitu. Itu termasuk mungkin juga salah satu sintak Pak. Kebetulan di TPL saya aksi kedua juga itu kemarin sudah saya sampaikan, saya bilang bahkan saya tidak sempat menyampaikan terhadap anak-anak alat apa yang mereka harus bawa di dalam membuat flashcard itu. Itu saya sadari itu. Makanya saya ingat ke sini ke Bapak ini gitu, karena Bapak bilang kan di LKPD-nya saya suruh mereka buat nasi goreng gitu. Nah, sementara produk materi Bapak sebenarnya itu membuat sesuatu itu kan adalah tentang pembuatan kopi gitu. Jadi kayak dia nggak balance dia jadinya nanti gitu. Tadinya materinya kopi, produknya kopi gitu, teh. Sementara di LKPD-nya kok nasi goreng begitu.
Iya Pak. Jadi salah satu buat siswa akan confused gitu. Jadi mereka jadi bingung jadinya nanti gitu, Pak. Iya Pak. Jadi sebenarnya Pak, inti daripada yang saya buat ini, materi ini adalah belajar mengenai prosedur teks. Kan yang saya buat sama anak-anak itu contoh-contoh, dan yang mereka tahu nanti adalah prosedurnya, cara membuatnya. Artinya bukan hanya satu saja contoh mereka tahu, mereka juga harus tahu contoh yang lain. Itu. Artinya intinya di situ adalah prosedurnya. Itu yang diharapkan di situ. Oh. Itu Pak, juga tujuan pembelajaran kemarin itu. Oke, Pak Jai. Jadi ketika mereka bisa membuat itu sudah termasuk produknya. Oh, iya. Oke, Pak. Itu menurut saya, Pak. Oke, Pak. Thank you. Izin Pak Jai. Ya, silakan Pak Surbada. Iya Pak, ini masih apa ya Bu, Pak ya, masih ada kaitan dengan yang diseringkan oleh Ibu Pana dengan Bapak Marius. Benar Pak, memang tujuan pembelajaran Bapak kan itu mengetahui bagaimana tentang prosedur teks. Jadi maunya kan Pak, karena Bapak menggunakan model pembelajaran PJBL, kemudian materinya juga tentang bagaimana cara membuat sesuatu dari prosesnya. Maunya kan Pak di pertemuan pertama itu Bapak terapkan dulu secara teoritis tentang cara membuat a cup of coffee atau a cup of tea. Bahkan kalau bisa karena materinya kan itu kan bisa langsung dipraktekkan, menyediakan ingredientsnya dengan toolsnya kan itu juga sangat praktis. Jadi mungkin nanti pada pertemuan kedua Bapak bisa bisa menyuruh siswa untuk membuat produk mereka tapi dengan cara pembuatan yang lain-lain. Artinya bukan lagi tentang hanya satu saja tentang how to make nasi goreng atau a cup of tea. Jadi karena saya juga pernah terapkan ini Pak, itu bukan hanya menggunakan itu. Jadi siswa itu memang saya buat mereka juga itu kelompok kemarin ada juga personal. Jadi mereka tampil itu mereka memang bawa alatnya. Jadi pas mereka tampil di depan menarik karena saya suruh mereka silakan pikirkan sendiri dan jangan sama tindakan yang keliru dalam membuat sesuatu. Jadi memang benar Pak di sini tidak apa-apa, artinya juga kita tidak lari dari tujuan pembelajaran. Cuma saja kalau memang pertemuan pertama itu how to make a cup of coffee, maka biarlah siswa itu master dulu secara teoritisnya dan juga langsung prakteknya sehingga ada modal mereka nanti pada pertemuan kedua